Kalau memang tidak ada laporan, saya ingatkan Iya. BKD Dikbud ikuti PP nomor 40 tahun 2001. Ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Dan saat ini kita sedang berada di kantor DPRD Provinsi Bengkulu. I'll always show up and make a statement. Everything I do so. Nah teman-teman, di sini kita akan menemui seorang wakil rakyat. Beliau merupakan politisi PDI Perjuangan. Siapa dia? Ikutin terus saya. Dan untuk teman-teman, dukung saya terus dengan cara share, komen, dan subscribe. Yuk. The pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di lorong ruang komisi. Nah, sekarang kita akan masuk di ruang komisi 4. It was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. Sekarang kita sudah di depan pintu komisi 4. Maka kita masuk dan kita temui Bang Edward Samsi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. And make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada dengan Bang Edward Samsi, yang tadi sempat saya bilang kita akan temui seorang wakil rakyat, beliau politisi PDI Perjuangan. Nah, sudah di sini kita akan tanya-tanya, Bang, klarifikasi juga terkait kepala sekolah yang Protes. Nah, kayak gitu kira-kira coba ada protes ya. Iya, itu. Sempat protes ya, Bang. Iya. Nah, jadi dituduh memang diduga ini pencopotannya tidak lazim, Bang. Nah, ini karena Bang Edward di Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu yang menaungi pendidikan ya, Bang. Nah, sempat juga Bang Edward juga berstatement ya, Bang. Nah, ini tanggapan Abang seperti apa? Atau sejauh ini apakah ada komunikasi antara Abang dengan kepala sekolah, Bang? Ya jadi gini. Ya. Memang betul ya apa yang disampaikan saudara itu beberapa waktu yang lalu, tetapi melalui via WA ya. Ya. Ada beberapa kepala sekolah yang mempertanyakan. Ya. Artinya mereka itu di rolling, artinya dimutasi ataupun diberhentikan dari kepala sekolah. Ya. Nah, tetapi ya baru sebatas lisan disampaikan. Oh, Telepon, by phone, dan WA. Tetapi secara jelas dalam arti mereka menyampaikan ke Komisi 4 ini belum ada. Nah, harapan kita ada beberapa kepala sekolah itu menyampaikan langsung sajalah ke Komisi 4. Nggak usah takut, itulah gunanya anggota DPRD ini sebagai wakil masyarakat. Betul, Nah, di samping itu kita kan punya fungsi kontrol. Iya. Fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah, terhadap perda dan terhadap peraturan perundang-undang dan lainnya. Iya. Nah, kalau terkait masalah kepala sekolah itu tadi ya, kita belum menerima baik secara tertulis maupun mereka yang mengunjungi kita Komisi 4 ini untuk menyampaikan keberatan mereka. Nah, kalau saya mendorong mereka sampaikan ke sini persoalannya apa kan gitu kan, seperti itu. Kalau dari analisa Abang sendiri, Bang, isu-isu yang terdengar dari Abang tuh sebetulnya ini memang tuduhannya benar atau tidak, Bang? Ya, nah itu tadi karena kita ini kan baru mendapat laporan ini secara lisan, saya kan belum bisa memastikan bahwa ini benar atau tidak, kan seperti itu. Lagi pula kan saya ini Komisi 4 ini kan hanya baru beberapa bulan kan, dan mereka menjabat misalnya sebagai kepala sekolah sudah berapa bulan kan seperti itu. Nah, di samping itu juga memang banyak persoalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Memang perlu evaluasi. Kenapa saya sampaikan perlu evaluasi? Misalnya terkait masalah PPDB yang menuai protes di mana-mana, hampir di 10 kabupaten kota. Nah, sekarang lagi setelah pasca yaitu mutasi kepala sekolah SMA dan SMK. Nah, artinya kan ini terus bermasalah. Nah, yang lucunya lagi menurut informasi dari kawan-kawan di Dikbud, justru SK kepala sekolah itu dikeluarkan oleh BKD yang tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Ini kan lucu, artinya tidak ada koordinasi. Iya. Nah, seharusnya berdasarkan evaluasi daripada Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan itu, rekomendasi itulah yang disampaikan oleh ke BKD. Nah, nanti BKD mengeluarkan SK itu. Jadi maksud kita, kalau memang tupoksi masing-masing OPD ini jalan, saya kira tidak mungkin ada persoalan. Berarti dari abang sendiri ini ada indikasi bermasalah, Bang? Nah, yang saya lihat ini sekarang komunikasi mereka yang tidak mereka bangun antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan BKD. Nah, kan seperti itu. Nah, seharusnya BKD mengeluarkan SK ya penunjukan salah satu guru misal menjadi kepala sekolah itu berdasarkan usulan dari Dinas Dikbud seharusnya Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sehingga ya kalau dikatakan nanti orang ini kawan-kawan protes itu kan berdasarkan evaluasi, Dikbud lah yang punya kewenangan mengevaluasi itu. Nah, yang saya lihat itu belum jalan seperti itu. Makanya ada indikasi sekolah yang baru saja menjabat 5 bulan, 6 bulan lalu di rolling kembali. Nah, padahal dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu tidak dibenarkan. Harus ada evaluasi setelah dia menjabat 2 tahun. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh kawan-kawan Dikbud dan BKD, nah ini kan saya khawatir ini tidak ada komunikasi. Nah, ini jelas mengangkangi peraturan pemerintah. Nah, ini tidak dibenarkan dan itu gugur demi hukum. Nah, tapi kan kepala sekolah tidak berani menyampaikan ke kita, hanya batas telepon bisik-bisik saja. Nah, kalau memang seperti itu ya bagaimana kita ingin memproses artinya kan? Kalau saja misalnya mereka tidak melapor ke kita. Tidak melaporkan kita. Nah, saya ingatkan ya ini ya. Saya ingatkan melalui media ini, silakanlah lapor ke kita dan kita minta ketika kepala sekolah itu melapor ke kita, kepala sekolah ini tidak boleh dibully oleh Dikbud ataupun BKD, tidak boleh misalnya dihukum. Ya tidak boleh. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak melihat mereka kan ada naungan Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, seharusnya ini juga disuarakan dong. Jangan sampai ada teman-teman kita dizolimi oleh kepentingan-kepentingan misalnya yang sifatnya ya katakanlah misalnya ada jasa baik selama waktu berjuang, katakanlah seperti itu. Tidak ada zamannya lagi sekarang. Berarti memang kepala sekolah harus melapor ke sini ya? Sampaikan ke kita, walaupun kita tahu dan saya akan tanyakan. Kalau dia menyampaikan secara tertulis misalnya, dasar laporan tersebutlah saya mengundang, saya meminta Dikbud atau BKD itu hadir ke Komisi 4 untuk kita rapatkan. Hearing kita. Bila perlu korban yang merasa dikorbankan, kan kita panggil. Kan terus BKD juga dipanggil. Iya, kita panggil. Beberapa OPD terkait mutasi ini akan kita panggil. Kan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa sampaikan di dalam rapat paripurna minta penjelasan gubernur. Kan seperti itu. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bang Edward. Jadi memang dibutuhkan seorang kepala sekolah yang merasa dijoling tadi untuk melapor ke dewan. Iya. Dan kalau saya tambahkan, kalau memang tidak ada laporan, saya ingatkan BKD Dikbud ikuti PP nomor 40 tahun 2021. Jadi tidak bisa lagi kita ketika Anda mengatakan bahwa ini saudara-saudara lah katakanlah seperti itu. Kalau berdasarkan itu tidak bisa. Berarti saudara menabrak yaitu aturan. Itu tidak boleh lagi dan tidak ada zamannya lagi sekarang itu. Aturan itu dibuat untuk ditaati kan seperti itu. Bang, mudah-mudahan kami juga bisa bertemu dengan Pak Wardoyo juga. Iya. Mudah-mudahan itu. Terima kasih teman-teman. Itu statement dari Bang Edward. Ikutin terus saya di Vlog Musikal. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play